namanya juga proyek strategis nasional. Artinya apa? Pemerintah jadi bisa semena-mena di situ. Proyek strategis nasional itu membuat konflik sosial meningkat. Pelanggaran HAM meningkat, perusakan lingkungan meningkat. Ini adalah upaya dari pengusaha nakal supaya dapat legitimasi untuk menggrab suatu wilayah yang sebenarnya itu mestinya dipertahankan. Karena statusnya PSN ya dijaga oleh militer, oleh polisi, dan semua orang tidak boleh masuk ke situ. Kan? Itu saya yang nanya, Pak Aguan sebagai pengusaha, worth it nggak sih? Menguntungkan nggak sih masuk investasi di IKN? Terus dia bilang namanya juga perintah, ketawa tuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, netizen. Ini sahabat kita semua nih. Saya sebenarnya lebih tua daripada mereka. Mereka ini orang-orang hebat semua nih. Pertama, Bung Bagja Hidayat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah wakil, Wapimpret. Kemudian Mas Sunu Diantoro, redaktur pelaksana Tempo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat kita nih yang terakhir. Uda Riki Ferdianto, redaktur Kompartemen Hukum dan Kriminal Tempo. Uda Riki. Assalamualaikum. Jadi ini Nusantara nih. Bang Bagja nih dari Tanah Pasundan, Mas Sunu dari Tanah Jawa, Riki dari Sumatera Barat. Abang dari Makassar. Dari Makassar nih kita. Kang Bagja nih. Ini kan menarik nih pemberitaan Tempo dan sempat menjadi pusat perhatian semua orang ya. Saya bilang Tempo ini luar biasa, masih seperti dulu, nggak pernah berubah-berubah ya. Kata-katanya masih menggetarkan kita. Tempo itu menyebut bahwa PSN itu sebenarnya hanya modus. Modus pemerintah melindungi pengusaha nakal. Waduh. Berani banget ya. Iya. Kemudian yang menarik lagi bahwa selama berkuasa Jokowi setidaknya ada 233 ya, PSN yang tersebar di seluruh daerah yang nilai investasinya 6,247 triliun. Bisa nggak Kang Bagja dijelasin nih, kenapa sampai kira-kira ya kita bisa menyebut bahwa sebenarnya PSN ini hanya modus pemerintah untuk melindungi pengusaha nakal? Ya, makasih Bang, ketemu lagi di sini setelah dulu ketemunya di KPK. Tempo menyebut begitu memang bahwa PSN itu jadi modus. Mengapa begitu? Karena seringkali PSN itu nggak ada kriterianya kan, dan menjadi blanket atau menjadi apa? Menjadi selimut untuk memuluskan proyek yang besar. Sementara proyek yang besar itu kan selalu dimiliki oleh konglomerat, oleh pengusaha, sehingga PSN itu jadi legitimasi. Dari kacamata pemerintah, memang kelihatannya ini kan dimulai dari zaman Pak Jokowi kan, dimulai dengan kacamata bahwa ini. Jangan dulu, Kang Bagja. Tadi Anda menyatakan bahwa ini dimulai dari zamannya Jokowi nih. Apa zaman sebelumnya kayak SB sering nggak juga dia mengeluarkan? Ada juga. Tapi ini paling parah di zaman Jokowi. Paling parah karena paling banyak dan continue kan. Proyek PSN itu dimulai dari 2016 ya? 2016 mulainya. 2016. Kalau Pak SBY kan MPTKI itu kan. Nah tadi jadi ketika ada proyek di situ, lalu dikasihlah embel-embel PSN. Sehingga dengan begitu dia proyeknya menjadi istimewa kan, namanya juga proyek strategis nasional. Artinya apa? Pemerintah jadi bisa semena-mena di situ, ya kan? Sehingga dengan kekuasaan pemerintah yang luar biasa besar, dia punya aparat, dia punya sumber daya. Ketika menetapkan sebuah area jadi PSN, maka yang ada di sana baik masyarakat, baik makhluk hidup lah. Hidup ya. Orang utan yang ada di sana pun harus nyingkir loh. Bisa digusur ya? Bisa digusur karena menghalangi pembangunan. Jadi kalau orang utannya nggak pergi bisa ditembak ya? Ya artinya itu kan jadi modus saja kan untuk pembangunan. Padahal kan mestinya tidak begitu. Mengapa? Karena di dalamnya kan mungkin ada masyarakat, mungkin ada keanekaragaman hayati, mungkin ada tumbuhan endemik di situ. Harusnya kan itu jadi dilindungi yang pertama kan. Karena itu kita menyebutnya jadi modus untuk atas nama pembangunan. Dengan begitu maka melindungi pengusaha yang kalau tidak nakal Bang, pasti dia tidak akan ngerjain proyek itu kan.
Oh, Kalau gitu. tidak nakal. Oke, jadi pengusaha yang tertarik terhadap proyek PSN ini rata-rata pengusaha nakal ya? Iya karena ya karena apa ini juga diliput dalam Nawadosa, edisi Oke, Nawadosa. Nawadosa. Apa namanya proyek strategis nasional itu membuat konflik sosial meningkat, Oke. pelanggaran HAM meningkat, perusakan lingkungan meningkat. Oke. Kan tiga ini, satu untuk mengutamakan pembangunan yang ekonomi tadi itu, atas nama ekonomi tadi itu, tapi mengorbankan yang sosial dan lingkungan. Oke. Lah kalau begitu Bang, ini semua konsepnya jadi buyar yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan itu. Pembangunan berkelanjutan itu kan harus mengutamakan tiga kan. Oke. Ekonomi untuk pembangunan, tapi tidak boleh mengesampingkan aspek sosialnya. Tidak boleh mengesampingkan aspek lingkungan. Kalau dua ini rusak, dia tidak lestari. Jadi buat apa membangun kalau gitu? Oke, Mas Unu nih, ini kan menarik kalau kita lihat, kita bicara lebih spesifik lagi. Kita tarik PSN PIK 2 nih. Ini kan kalau kita lihat sebenarnya PSN PIK 2 ini tidak termasuk kategori yang bisa dijadikan PSN. Yes. Ya, sebenarnya. Yap. Banyak aturan-aturan atau banyak indikator-indikator tidak terpenuhi sebenarnya sehingga tiba-tiba dia dimasukkan di dalam status PSN. Kan kalau orang awam nih berpikir kalau PSN itu rata-rata itu untuk kepentingan umum kayak jalan, pembangunan LRT dan lain-lain sebagainya. Kalau Mas Sunit nih melihat, kira-kira ada apa sih sebenarnya di balik peristiwa ini tiba-tiba PSN PIK 2 ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional padahal kan nyata-nyata yang kerjakan ini kan swasta full ya. Yap. Kemudian kalau saya pernah berkunjung ke sana, kelihatannya saya tuh kadang-kadang berpikir apanya ini yang masuk dalam Yang kategori strategis ya? Apanya ini yang bisa dimanfaatkan oleh kepentingan publik sehingga dia bisa masuk kategori PSN. Kira-kira kalau menurut Mas Sunu nih? Kalau alasan dari Pak Aguan waktu kita wawancara sih, dia mau membangun sebuah kawasan tempat terintegrasi. Salah satunya adalah tempat show yang besarnya Mas 3 kali besar dari ACE yang ada sekarang di BSD itu. Dia maunya adalah grab wisatawan asing datang ke Jakarta dengan alasan bahwa selama ini Jakarta tidak pernah menarik buat wisatawan. Buktinya adalah wisatawan yang datang ke Jakarta itu hanya menginap 3 hari, beda dengan di daerah lain yang bisa sampai 3 atau 5 hari begitu. Tapi itu alibi mereka. Sebenarnya ini adalah ya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Kang Bagja, ini adalah upaya dari pengusaha nakal supaya dapat legitimasi untuk menggrab suatu wilayah yang sebenarnya itu mestinya dipertahankan. Wilayah yang selama ini digarap oleh penduduk untuk tambak, sekaligus juga wilayah yang sebenarnya juga untuk menjaga Jakarta ini supaya kemudian tidak ada abrasi, termasuk juga tidak ada air laut yang intrusi terhadap tanah di Jakarta. Tetapi kan kemudian itu atas nama proyek itu kemudian sekarang mau diuruk atas nama bahwa ini kan tanah jin buang anak di sana yang enggak seperti tanah yang enggak laku begitu. Nah, atas nama itulah kemudian mereka menyiasati itu, termasuk diantaranya itu adalah bagian dari semacam trade off dari ketika Pak Aguan kemudian masuk ke IKN yang itu adalah butuh uang yang besar. Pak Aguan bilang sudah triliunan rupiah dia habiskan di sana. Sebagai imbalannya adalah PSN itu tadi, trade off-nya tadi itu. Oke, paham. Sehingga kemudian disitulah kemudian ada PSN, yang namanya PSN seperti yang dibilang oleh Bang Bagja tadi, termasuk kemudian di situ adalah karena statusnya PSN ya dijaga oleh militer, oleh polisi, dan semua orang tidak boleh masuk ke situ kan kemudian. Nggak bebas ya kita. Nggak bebas. Gitu. Sebetulnya lokasinya kan dia ada di ujung ya. Jadi sehingga dengan begitu sebetulnya dia menjadi pelindung bagi proyeknya PIK 2 itu. Jadi PIK 2 tadi di sini, memang dia udah konsesinya Pak Agung Sedayu Group, dia ada tanah di sini yang kalau dia diolah di sini memang jadi melindungi proyek ini. Masalahnya adalah lokasi ini itu udah dikuasai oleh masyarakat. Nah, memang jadi debat di situ ya. Ya, ini kan konflik lahan di Indonesia kan di mana-mana sama ya. Ada tanah kan kondisi aturan kita kalau bukan lahan milik itu tanah negara. Iya kan? Karena di situ masyarakat tidak bisa menunjukkan hak milik, maka itu tanah negara. Akibatnya mereka yang ada di sana disebut penyerobot.
Nah dengan begitu maka Padahal mereka penggarap loh. Penggarap, iya, penggarap artinya mereka. Penggarap, kemudian ketika ditanya mana hak miliknya, tidak ada. Nah tetapi undang-undang menyatakan kalau bukan hak milik dia punya negara gitu. Status tanah di kita kan begitu. Nah dengan begitu maka jadi dia jadi punya tanah negara. Begitu dia ditetapkan jadi PSN, nah itu jadi bertumpuk-tumpuk kan. Satu tidak udah digarap masyarakat di situ bertahun-tahun, kemudian dengan begitu statusnya punya negara, tapi ketika ada konsesi di sini yang mau mengelola dan itu ditetapkan jadi PSN, jadi numpuk-numpuk ininya. Oh, jadi problemnya. menimbulkan problem besar ya. Problem baru kan Iya. jadinya. Karena harusnya begini, kalau Agung Sedayu itu as a bisnis saja, kemudian datang kepada sebuah lokasi ada masyarakatnya, harusnya ya transaksi di situ, pengganti dia uang menggarap dan seterusnya. Ya kan? Di situ Jual beli. transaksi aja. Tapi begitu ditetapkan sebagai PSN, dia jadi punya hak istimewa tadi kan, Privilege ya. privilege kepada si penggarap Penggarap. ini Iya. yang membuat proyek bersebelahan dengan PSN-nya jadi istimewa gitu. Itu problemnya kan sebetulnya. Ya. Oke, udah Ricky nih. Siap. Ini kan menarik nih tadi dibilang karena diletakkan dia PSN sehingga dia punya privilege ya. Iya. Dia bisa melakukan apa saja, Betul. termasuk menggusur orang, Betul. mengusir orang, bahkan mungkin yang lebih daripada itu ya. Kalau udah Ricky lihat nih, apakah problem-problem sosial itu sudah terjadi di sana sekarang? Oke. Sebelum masuk sana nih, Oke. aku mau sedikit menambahkan Oke. biar lebih clear pemahaman kita soal PSN PIK 2. Oke. Jadi kita sempat wawancara lah sama sekretaris komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Oke. Ini organ yang dibentuk oleh Oke. Kemenko ya perekonomian untuk melakukan monitoring dan percepatan Oke. proyek-proyek PSN. Yang beliau jelaskan adalah bahwa yang disebut dengan proyek PSN PIK 2 itu hanya 1.700 hektar. Betul, betul. Oke, 1.700 hektar. PIK 2 itu ada 28.000, Bang. Oke. Jadi masyarakat jangan kemudian memahami seolah-olah semua PIK 2 itu adalah PSN. Iya, iya. Oke. Dari 1.700 itu, 1.500-nya itu merupakan kawasan hutan lindung. Ya. Yang kemarin sempat rame tuh sama Menteri ATR BPN. Dia mempersoalkan bakal mengevaluasi ulang ya proyek PIK 2 karena status hutannya itu belum diturunkan dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Hutan produksi itu baru bisa digarap jadi semacam kawasan perumahan kalau udah statusnya turun ke APL ya, Ya. area peruntukan lain. Ya. Oke. Oke. Itu 1.500 itu kawasan hutan. Dan itu terpencar, mencak-mencok, ada di 5 lokasi. Di 5 lokasi. 200-an hektar itu memang tanah yang sudah dikuasai oleh PIK 2. Oke. Ya, dan itu adalah akses buat jalan penghubung ke 5 lokasi itu. Oke. Memang dalam pemahaman awam saya nih memang agak ada hal yang kayaknya sih agak aneh gitu ya. Namanya kawasan hutan lindung ya. Pemahaman awam kita nih, ya udah dilindungin aja gitu loh. Nggak usah dikotak-katik, disulap mau jadi apa. Iya. Nah, sementara penjelasan yang kita dapat nih dari 5 wilayah itu ada nanti yang bakal disulap jadi taman wisata, taman bineka, taman nusantara. Ada sekitar 300-an hektar akan dipertahankan lah kawasan taman mangrove. Ini kalau kawasan wisata mangrove gitu. Oke. Tapi ada yang bakal disulap jadi Sirkuit. sirkuit internasional. Wah, kita nih Terbesar di Asia. kayak di Monte Carlo, Iya. di Phillip Island gitu lah. Di pinggir pantai gitu view-nya. Itu hutan nanti, hutan lindung yang nanti prosesnya, statusnya itu akan Diturunkan. Harus Jadi diturunkan APL. dulu. harus diturunkan karena memang itu dimungkinkan setelah adanya PSN Ya. gitu ya. Nah, PSN itu sendiri sebenarnya kan prosesnya itu baru. Jadi gini, prosesnya itu berjenjang kan. Usulannya itu diajukan oleh Bupati Tangerang, Provinsi oleh Gubernur Banten itu di sekitar bulan September 2023. Oh. Oke, kemudian ada dukungan oleh Kemenkraf waktu itu, Menteri Sandiaga Uno di tanggal 19 Jangan Desember dulu, kenapa 2023. Kementerian Pariwisata? Pariwisata, oke. Oke. Karena ini memberikan supporting terhadap visi Wisata. sebagai pusat destinasi wisata baru lah bahasanya gitu Jadi kan. memang proyek PSN PIK 2 ini diperuntukkan untuk kawasan wisata. Oke, itu usulannya. Oke. Usulannya diajukan ke atas. Oke. Tapi resminya itu baru dikeluarkan oleh Kemenko itu di bulan Juli 2024. Oke. Ya, daftar PSN itu diterbitkan oleh Kemenko. Ya, Erlangga ya?
Betul, Erlangga. Jadi ada peraturan nomor 6 itu di bulan Juli 2024. Kalau tadi Abang nyebut proyek PSN ada 234, Ya. PIK itu ada di nomor 217. Rempang termasuk di dalamnya. Rempang juga ya. Nah, itu jadi sebenarnya barang baru ini, Bang. Oh. Barang baru. Tiba-tiba dimasukkan ya. Barang baru di Oke. tahun Juli 2024. Nah. Jadi harus clear bahwa sebenarnya yang disebut dengan PSN PIK 2 Tropical Coastland itu hanya 1.700 hektar itu. Jadi kalau kemudian ada pembebasan lahan sengketa, sengkarut soal kepemilikan di wilayah lain, nggak bisa diatasnamakan sebagai PSN ini. Nggak ada kaitan dengan PSN. Nah, ya. nggak ada. Berarti setelah show IKN dong yang Juli 2024 itu ya? Iya. Ya. Tapi yang saya ingin tanyakan begini, udah Riki, bahwa pemberian PSN ini kepada Aguan sebenarnya ini adalah kompensasi atas jasanya yang menginvestasikan duitnya di IKN. Itu kan gitu sebenarnya. Ya, Seperti yang disampaikan Mas Sunu. kita Iya. sempat tulis juga itu di bagian round up ya. Ada Oke. sumber kita yang menyebut seperti itu karena sebenarnya Secara kronologi ya? banyak pengusaha-pengusaha yang coba di endorse, Dipanggil masuk ke dipanggil IKN. masuk dalam sebuah konsorsium apa namanya Nusantara. ya? Konsorsium Nusantara. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang Pak Aguan ini ada semacam lead konsorsiumnya lah Ya, ya. oke. lead Koordinatornya. Koordinator. 9 naga ini. Katanya sih cacing. Menurut Pak Aguan dia bukan naga tapi Oke, cacing. Oke, cacing. Nah, beliau memang menyebut bahwa sudah jor-joran lah di sana, keluar uang udah sekitar angkanya triliunan Lebih, lah. 1 triliun Nah, lebih. sementara rezim kan berubah nih. Oh, Oke, apa yang dianggap prioritas di periode sebelumnya Belum nggak- tentu. tidak Otomatis tidak menjadi- otomatis menjadi sesuatu yang dianggap prioritas di Oke. rezim sekarang gitu kan. Ya kan terbukti bahwa dari sisi penganggaran aja alokasi untuk membangun IKN itu cuma sekitar dari pagu anggaran 40T itu cuma 14 Yes, T ya betul, kalau nggak betul. salah yang Ya, kemudian. ya. Itu artinya memberikan gambaran bahwa sebenarnya ini bakal seret lah ini proyek realisasinya gitu ya. Oke, tapi berarti yang bisa kita simpulkan untuk sementara bahwa Aguan mendapatkan PSN di PIK 2 ini karena hasil kompensasi ya, karena dia sudah berkontribusi di IKN. Kira-kira seperti itu ya? Seperti yang saya bilang tadi, trade off tadi itu kompensasi tadi itu. Ya. Karena kan kalau kita lihat itu kan dia diberikan akhir ditandatangani akhir masa jabatan Betul. Ya, Jokowi ya. betul, Jadi betul. ada dugaan nih kalau menurut saya sepertinya ini kayak kompensasi diberikan nih. Karena dia sudah memberikan kontribusi. Kan kelihatannya mungkin banyak pengusaha-pengusaha ketika diajak masuk ke IKN itu kan enggan kan? Ya, Kan tadi ya. kan Jokowi mengatakan sudah berapa nih pengusaha yang antri, tapi kan kenyataannya Ada enggak 300 yang antri, Ya, ya. sampai opor subscribe. Oke, tapi kan ternyata enggak. Ternyata kosong. Oke, kita kembali lagi di Udariki. Ini kan sekarang udah mulai berjalan, tapi menimbulkan Masalah persoalan-persoalan sosial ya, ada konflik sosial Iya. dan lain sebagainya. Kalau menurut Udariki nih, udah pernah ke sana kan? Ya. Apa sih yang paling menyolok ketika kita berada di PIK 2 itu? Apa yang kita rasakan? Ya, yang paling kentara sih yang sering kali kita liput itu banyak sengketa. Ya, ini masalah sosial kita nyebut ya. Jadi ada banyak pelang-pelang bahwa ini sudah dikuasai oleh PT ini. Oke. Sementara beberapa warga juga bingung gitu kan, ketika ini menjadi proyek PSN, kok tiba-tiba kita harus minggat gitu kan. Sementara mereka sudah punya katakanlah pengakuan sebagai penggarap lahan di situ sejak lama ya, karena stempel ini datang kemudian mereka harus tersingkir ya. Dengan mudah disingkirkan. ya? Betul, itu kawasan yang dulu memang menjadi sumber penghidupan mereka sejak lama, sejak zaman Orde Baru itu tambak-tambak udang, Oke. tambak bandeng, misalnya. gitu ya. Bahkan seorang mantan wakil menteri pun juga punya tambak di situ. Siapa itu? Hah? ada lah. Sempat ramai juga kemarin ini. Oke. Menarik nih, Mas Sunu. Ini kan kalau kita lihat bahwa dia kan menimbulkan sebenarnya kesenjangan sosial. Betul. Itu yang kita lihat sekarang Betul, ya. ya. Bahwa ternyata proyek ini juga bisa meminggirkan penduduk lokal. Itu Yes. yang kita lihat ya. Penduduk lokal menjadi terpinggirkan dan dengan status PSN mereka mudah diusir ya dengan segala macam menggunakan aparat dan lain sebagainya. Ketika nih waktu mewawancarai Aguan, apakah Aguan paham bahwa itu di lapangan sudah terjadi hal-hal yang seperti tadi saya katakan, bahwa ada pemaksaan, ya ada orang yang dipaksa untuk menyerahkan tanahnya kalau dia nggak setuju, duitnya dititipkan di pengadilan dan lain-lain sebagainya.
Apakah Aguan paham tentang kondisi yang terjadi di lapangan itu? Kalau sepanjang wawancara kami bersama Uda Riki dan juga Kang Baja, jadi dalam hal misalnya ada penggarap yang sudah sekian puluh tahun menggarap di situ, ada penduduk yang kemudian terpaksa melepaskan tanahnya karena kemudian sudah masuk uruk untuk proyeknya Pak Aguan di situ, sehingga kemudian melepaskan itu buat Pak Aguan itu adalah orang-orang yang kemudian selama ini adalah bagian dari yang dalam bahasa Jawa itu nyerimpeti atau menghalangi upaya mereka untuk membangun proyek itu, sehingga kemudian ya sudah kemudian dia menugaskan kepada anak buahnya kemudian untuk menyelesaikan riak-riak di bawah itu, dan saya kira penyelesaiannya kemudian melibatkan banyak hal, dan dari liputan kami dari level tingkat bawah sekali, yaitu kepala desa lewat abdesi, kemudian bupati incumbent maupun yang akan jadi sekarang ini, termasuk kemudian gubernur yang kemudian juga terpengaruh untuk mau nggak mau kemudian berpihak pada posisi yang diambil oleh pengusaha besar bernama Pak Aguan ini. Seseorang yang selama ini kalau buat kami ya di Tempo yang belum pernah wawancara, Pak Aguan pernah ini sih tapi dulu. Ya, dulu sekali Ini kali kedua kalau nggak salah. Ya, ini kali kedua. Pernah dulu tahun 2003 kalau nggak salah, zamannya Redball yang lama itu. Nah, bayangan tentang Pak Aguan ini, kalau kemudian kita pernah wawancara dengan Tommy Winata, pernah wawancara dengan Anton Medan, itu adalah sosok yang lebih lebih menakutkan. Tapi nggak orangnya itu cair. Mesti waktu itu wawancara kita tuh wawancara 2 jam hangat lebih banget. itu wawancara. Orangnya Tapi hangat. begini ya, cair. siapa namanya dalam kacamata Pak Aguan, PSN itu ya harus mengikuti aturan. Jadi tadi seperti yang disebutkan Bang Abraham itu, pemilik penggarap lalu mengambil uang konsinyasinya di pengadilan. Ya memang itu aturannya. Mengapa bisa begitu? Karena sudah statusnya PSN. Jadi dalam kacamata Pak Aguan sebagai pengusaha, kita ikuti aturan aja lah gitu. Nah, aturannya seperti itu. Nah, aturan seperti itu menurut penggarap atau menurut masyarakat di sana kan tidak adil. Iya. Nah, ini yang membuat tadi bahasan kita tentang PSN itu membuat ketidakadilan menjadi membuat ketimpangan antara masyarakat yang kecil-kecil gitu dengan pengusaha tadi itu. Karena tadi penyelesaiannya adalah konsinyasi. Memang jadi selesai dengan Selesai PSN. tapi tidak adil ya. Nah, kan jadi begitu. Artinya ada ya konflik sosial mau tidak mau. Tapak itu sebenarnya ada yang bergerak adalah kelompok-kelompok preman yang selama ini kita tahu siapa mereka yang bergerak itu. Sejumlah nama adalah nama yang cukup kita kenal. Yang kemudian secara diam-diam, secara surveillance memaksa orang-orang ini untuk menyerahkan tanahnya dan kemudian mengambil uangnya itu di salah satu bank. Jadi kalau kemudian mereka tidak segera mengurus mengambil uangnya di bank itu, kemudian kelompok yang so-called adalah mungkin ormas atau dalam tingkat tertentu adalah mungkin preman itu yang kemudian yang bergerak ke situ Mendorong agar sehingga jadi selesai. mendorong itu memaksa menekan mereka ini. Iya, karena kan begini, pernah sekali waktu saya ke sana juga ya, kita mau adakan pertemuan dengan rakyat. Itu rakyat takut loh ketemu. Menimbulkan ketakutan di situ kan. Rakyat itu jadi ketakutan di situ. Jadi mereka merasa tidak merdeka lagi setelah kawasan mereka itu masuk dalam status PSN. Nah, itu dia. Kehilangan kemerdekaan. Persis. Jadi PSN itu tadi menjadi blanket atau menjadi selimut bagi Pengusaha nakal. pengusaha nakal karena memaksakan by aturan, by regulasi, sehingga kan menjadi berkuasa banget gitu. Oke, Kang Bagja, ini kan menarik nih kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya PSN ini kan mudaratnya lebih Banyak. kira-kira seperti gitu ya. Iya. Kalau saya berpikir kalau dia mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya, kenapa nggak dihentikan aja? Iya, ini kan selalu dalam hal kekuasaan itu kan selalu ingin meninggalkan legacy kan. Oke. Pak Jokowi kan ingin kelihatan sebagai seorang manajer, meninggalkan banyak legacy, kemajuan, jalan Termasuk tol, IKN. IKN yang mercusuar-mercusuar. Ya. Untuk bisa begitu maka itu harus memakai kekuasaan. Caranya dengan PSN tadi itu. Yang sebetulnya kalau pikirannya dibalik nih Bang, Ya. PSN yang menguntungkan masyarakat harusnya kan harus diperbanyak gitu PSN ini kalau yang menguntungkan masyarakat. Contoh apa? Contoh perhutanan sosial. Tahun 2016 waktu pertama disusun, dari 200 proyek itu ada namanya perhutanan sosial. Itu bagus banget. Mengapa bagus banget? Karena itu menguntungkan masyarakat.
Oke. Perhutanan sosial itu kan dulu zaman Pak Harto hutan itu dikasih kepada pengusaha kan 650 HPH. Oke. Itu perusahaan gitu. Nah, berapa? 64 juta hektar. Masyarakatnya yang ada di sekitarnya nonton. Oke. Begitu ada perhutanan sosial, mereka yang nonton itu dikasih hak untuk menggarap. Ini zaman Pak Harto ya? Enggak, setelah zaman Jokowi itu Oke. zaman SBY sebetulnya, SBY, tapi kemudian dilegitimasi melalui melalui peraturan di zaman Pak Jokowi. Nawacita itu masuknya, Oke. membangun desa dari pinggiran kan. Oke. Itu bagus. Tetapi tahun berapa? 2020, 2021 perhutanan sosial itu dicabut dari PSN. Coba. Yang tertinggal adalah energi fosil, energi ekstraktif, jalan, jembatan, kemudian batu bara, nikel dan seterusnya dan yang gede-gede, bendungan macam-macam. Semuanya yang ekstraktif. Sementara tadi yang perhutanan sosial yang seharusnya menjadi PSN karena itu menguntungkan masyarakat, itu yang diperbanyak. Nah, tetapi ini yang merugikan gitu, yang menimbulkan konflik sosial dan merusak lingkungan. Tadi kembali ke pertanyaan Bang Abraham itu, apa bisa dicabut? Ya seharusnya bisa lah. Oke. Oh, namanya juga dibikin manusia, masa nggak bisa dicabut? Oke. Soal political will ya. Itu kan soal politikal ya. Udah Ricky nih, saya mau tanya nih. Kan ini kalau kita lihat ya, bahwa PSN PIK 2 itu menimbulkan kesenjangan sosial. Iya. Kesenjangan. Problem sosial. Ada nggak PSN yang lain itu justru tidak menimbulkan kesenjangan sosial? Nah, itu Atau tadi. problem-problem sosial? Perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu salah satu contohnya ya. Tapi dicabut kan. Ya, kami di Tempo pernah bikin liputan soal Oke. perhutanan sosial yang baik itu. Kami pergi ke Sumatera Barat, pergi ke NTB, pergi ke Sulawesi atau apa, dan dampak sosial atau impact terhadap kehidupan sosial itu dapat secara ekonomi maupun juga lewat mekanisme lingkungan, lewat mekanisme sistem masyarakat, kemudian hutan itu dijaga. Misalnya begini, semula mereka menanam tanaman yang cuma semusim, misalnya jagung atau padi. Kemudian lewat secara bertahap, lewat mekanisme perhutanan sosial, mereka didorong juga untuk menanam Harus menanam pohon yang ada kayunya, sehingga kemudian itu kuat untuk Jadi pohon, jadi hutan lagi. Jadi hutan lagi gitu. Meskipun mereka juga diberi hak untuk mengambil hasil buah macam-macam selain Ya, tumpang sari, agroforestry. kayu gitu. Sebagai bagian dari agroforestry. Itu bagus, tapi yang bagus di take out. Oke, tapi kan Satu tambahan. Oke, Di oke. Sumatera Utara, saya lupa itu proyek apa ya. Ini menjadi concernnya Menko Maritim, Oke. Pak Luhut itu karena dekat kampung halaman beliau lah gitu. Oke. Ada kawasan yang mau disulap itu jadi semacam tempat wisata baru lah ya. Oke. Jadi pemahaman orang tentang wisata di Danau Toba itu ada pusatnya baru lah gitu. Oke. Dan ini pernah kita liput juga waktu itu kita bikin edisi khusus soal ekosok, perlindungan terhadap hak ekosok gitulah. Kita ngambil spot di sebuah daerah sana. Kenapa? Karena ternyata banyak riak lah, ada resistensi juga dari masyarakat adat sana gitu. Karena project ini ada semacam kecenderungan itu menggunakan logika top down. Apa yang ada di pikiran pusat kemudian harus di bawah. Apa salah satu yang kemudian menjadi cerita lah ya kemudian. Misalnya gini. Orang-orang di daerah sana kemudian dikasihlah sebuah semacam market atau bukan market ya, semacam rumah contoh homestay. Oke. Itu konsep desainnya unik, menarik, Iya, iya. kayak telur. Oke. Itu kayak telur, kayak homestay tapi telur bentuknya. Ini kan bukan budaya kita gitu. Konsep Itu PSN? arsitektur Itu PSN? PSN. Oh. Ini konsep arsitektur yang modern gitu ya. Oke. Nggak mencerminkan nilai budaya kita gitu. Kearifan lokalnya nggak Nggak dapat. ada. Oke. Bukan Batak banget jadi Nggak banyak banget. Oke, Itu berarti- zaman dinosaurus kali itu. Udah Ricky, berarti saya bisa simpulkan bahwa PSN terjadi di PIK ini sebenarnya dia mencerabut akar budaya adab yang ada di sana ya. Kearifan lokal yang ada di daerah pesisir itu tercerabut dengan diletakkannya daerah PIK ini menjadi PSN ya. Ya. Kan begini, kalau kita lihat kearifan lokal masyarakat pesisir itu kan pasti ada ya. Ini kan tercerabut dengan ditetapkannya wilayah di situ menjadi PSN, mereka menjadi terpinggirkan. Mereka yang tadinya biasa kearifan lokalnya misalnya jadi nelayan atau jadi petambak, itu kan dia harus hengkang. Ya kan, dia harus hengkang dan dia memulai hal yang baru. Ketika dia menyerahkan tanahnya di situ, dia pindah ke tempat lain. Dan di tempat lain ya syukur-syukur kalau dia dapat daerah pesisir. Tapi kalau misalnya Oh, dia enggak dapat, gitu. ya kan, nanti kan dia bingung. Sementara keterampilannya cuma bertani tambak gitu kan. Itu menurut saya berarti kalau kita lihat bahwa
PSN PIK 2 ini merusak kearifan lokal warga lokal ya? Pasti, Gitu ya? pasti. Dan sebenarnya juga Ciri khas PSN begitu loh. Gitu Itu ya? kita waktu pernah ngeliput ke Sulawesi. Oke. Itu ada nikel kan. Oke. Ada satu desa yang tadinya nelayan itu berubah Oke. pekerjaan menjadi pegawai smelter. Mengapa begitu? Karena tiling dari nikel itu dimasukin ke teluk, teluknya menjadi dangkal Oke. dan coklat. Ikannya nggak ada. Si nelayan itu harus muter untuk cari laut dalam. Akibatnya apa? Ongkos bensin jadi mahal. Daripada mahal, rugi jadi nelayan, dia berubah pekerjaan. Iya. Itu kan ya. Dampak ya, itu dampak Dampak. sosial. Betul. Teluk itu menjadi sepi sekarang. Oke. Dulu adalah penuh dengan nelayan yang kemudian mencari ikan dan dekat sekali dengan garis pantai. Sekarang dia harus misalnya paling tidak perjalanan setengah jam ke tengah untuk Oke. mendapatkan ikan-ikan yang selama ini dia dapatkan di pinggiran itu. Gitu. Bang, sebetulnya kan begini ya. Kalau misalnya ini kita gabungkan lah, kan sudah ada masyarakat di situ. Oke. Masyarakat kan hidup di tanah Indonesia juga Iya. kan. Mereka warga Indonesia. Iya. Daripada diusir kan mestinya Agung Sedayu itu kan membuat CSR. Kalau itu mau jadi wisata yang dikelola oleh masyarakat bisa nggak kira-kira? Itu kan ada hutan mangrove. Iya. Mangrove-nya hutan lindung. Mau jadi wisata mangrove. Kalau dikelola oleh masyarakat bisa nggak? Iya. Saya jawab bisa. Oke. Mengapa? Karena di banyak contoh di hutan mangrove yang lain Dikelola. itu masyarakat hutan mangrove yang dikelola oleh Masyarakat masyarakat lokal. secara ekowisata yang didukung oleh off-taker, oleh pengusaha itu bisa jalan. Iya. Tanpa mengusir mereka, hutan mangrove-nya jadi bagus, mereka tetap jadi nelayan, jadi petani tambak, kemudian si pengusahanya ikut mendorongnya supaya mereka berdaya. Mereka jadi punya penghasilan tambahan selain dari nelayan dan jadi ekowisata. Oke. Jadi artinya kalau tujuannya tadi Pak Sandiaga Uno itu mau membuat ekowisata yang mendatangkan wisatawan, kalau itu dikelola masyarakat lokal bisa nggak? Harusnya bisa. Oke. Sudah nggak Kang Bagja sampaikan ke Aguan? Oh, waktu ajar iyalah. Terus apa kata Aguan? Ya dia lebih banyak kepada kemudian argumentasi. Argumentasi yang legal, Iya. yang legalistik. Nggak ada yang dia langgar begitu. Oke, yang menarik kalau menurut saya yang terjadi di PIK 2 bahwa itu kan sebenarnya peletakan PSN itu untuk wisata, itu kan? Tapi kan yang terjadi di sana bahwa dia juga membangun perumahan, Ya, Ya di wilayahnya. ya di wilayahnya kan? Ya nanti perumahan ini yang akan menikmati langsung Ya. proyek PSN itu dan mendapatkan manfaat langsung. Misalnya tadinya misalnya ada jalan tol yang dibuat itu kan yang dapat manfaat yang Iya. perumahan mereka kan. Itu kan berarti kalau kita lihat dari segi peruntukannya berarti kan hanya segelintir orang yang bisa punya akses langsung kan. Memang kalau dari sisi kalkulasi ekonomi memang dia sudah memetakan bahwa hunian yang didukung oleh tempat yang hijau dan kemudian ada tempat wisata seperti itu, orang nggak perlu kemana-mana, itu nilai jualnya tinggi. Jadi kalkulasinya tetap kalkulasi ekonomi, Bang Abraham. Bukan kalkulasi yang selama ini mungkin teman-teman aktivis lingkungan atau kita sebagai masyarakat selalu ingin adalah keterlibatan masyarakat banyak, publik diberi kesempatan-kesempatan, tapi ini kemudian semua diambil oleh PIK dan kemudian wilayah itu kemudian ya benar-benar dikelola oleh mereka. Publik tidak lagi dilibatkan. Tapi mestinya sih ya kan kita sekarang perusahaan itu ada namanya ESG. Oke. Environment, Social dan Governance. Ya. Governance tata kelola. Oke. Lingkungan ya melestarikan lingkungan. Kan ada environment dan sosial. Oke. Mestinya kan sosial ini bisa dinilai. Artinya kalau Pak Aguan tadi bilang daerah yang hijau itu membuat mahal, harusnya daerah atau perumahan mewah yang bisa menyatu dengan masyarakat lokal itu juga harganya mahal. Ya, harusnya kan bisa begitu. Karena Konsepnya harus begitu. Harusnya konsepnya Seperti begitu. kan kalau kita ingat zaman Orde Baru itu kan ada konsep. Nah. Konsep perumahan itu misalnya 1 rumah mewah, 6 rumah 6 sederhana, menengah, terus 8 5 rumah ya. sangat sederhana. Iya. Harusnya kan konsepnya begitu. Iya. Kira-kira Iya. seperti itu Harusnya, dibayangin. harusnya. Tapi itu kan tidak terjadi di Nah, PIK kan yang ini sekarang tidak terjadi. Kemudian yang ironi tiba-tiba muncul nih Ara nih sebagai Menteri Komunis kan tiba-tiba menawarkan konsep baru lagi nih bahwa sudahlah nanti Aguan membangun rumah 3 juta. 3 juta ya dengan jumlah yang relatif banyak dan katanya lagi-lagi ini kan katanya kita belum tahu jangan sampai ini cuma tipu-tipu memberikan secara gratis. Kan sebenarnya kalau kita flashback ke belakang nih zaman Orde Baru, saya nggak tahu nih Kang Bagja apakah hidup di zaman Orde Baru atau
Soal hampir ke Saya generasi terakhir Orde Baru. berarti dia masih dapat. Kan kalau kita lihat konsepnya ya, itu kan konsep yang berkeadilan ya. Yes. Dan kemudian yang menjadi ujung tombak pelaksanaan dari adanya format pembangunan rumah itu Perumnas kan pada saat itu. Yes. Kenapa menurut saya itu tidak diberdayakan di zaman sekarang konsep itu? Dibuat aturan sedemikian rupa sehingga tidak ada kesewenang-wenangan dari pengembang yang besar, misalnya Agung Sedayu Group itu melakukan pengembangan yang luar biasa, yang menurut kita itu sebenarnya tidak berkeadilan. Yes. Jangankan itu ya, mungkin kita dulu lah. Sekarang itu kita tidak merasa ada dirigen. Dirigen yang bisa kita mau ekonomi kita mau menuju kemana sih? Kemarin misalnya PPN. Sri Mulyani Menteri Keuangan PPN naik per 1 Januari karena pemerintah lagi butuh 80 triliun kan, naik 1% kan, untuk butuh 80 triliun untuk membiayai program prioritas Pak Prabowo. Tiba-tiba ada orang Pak Luhut Panjaitan, dia ketua Dewan Ekonomi Nasional bilang dia akan dibatalkan. Lah, Pak Luhut ini anggota kabinet bukan? Dia kedudukannya bagaimana? Jadi ada menteri yang menangani itu bilang mau naik, ada pejabat lain yang di pemerintahan bilang tidak naik. Jadi kita nggak tahu ini mau kemana sih arahnya. Kalau dulu zaman Orde Baru, walaupun Pak Harto itu otoriter, tapi dia kan gini, joknya ya. 5 tahun pertama dia mendengar. Dia kumpulkan tuh para teknokrat kan, teknokrat. Ini zaman Orde Baru ya? Zaman Orde Baru, teknokrat yang mafia Berkeley itu udah sekolah di Amerika yang pintar-pintar dikumpulkan. Dia kerjaan pertama adalah mendengar menteri-menteri yang ngomong. 5 tahun kedua dia mencatat. 5 tahun ketiga baru dia membantah tuh omongannya. Tapi artinya apa? Ada desain besar di dalam pemerintahan Pak Harto itu, teknokrasi ekonomi. Itu kenapa yang tadi disebutkan Bang Abraham, satu rumah mewah itu harus ada 6 rumah menengah, 8 rumah sangat sederhana gitu. Konsepnya tuh harus berbaur loh dalam satu wilayah. Berbaur. Nah sekarang nggak ada kan, coba kepik gitu. Ada kita yang satu lokasi yang untuk kelas menengahnya ya, ada harganya. Cluster Tokyo. Ya, ada. Tokyo itu harganya. Tapi apartemen itu. Nah, tapi apartemen gitu, bukan landed seperti perumahan yang lain. Artinya apa? Artinya tadi mau membangun 3 juta rumah terus memberdayakan swasta. Tapi pertanyaannya betul banget, mengapa Perumnas nggak diajak? Iya kan? Padahal dia punya PSO tuh Public Service Obligation, tanggung jawab kepada publik gitu. Yang memang dengan bertambahnya populasi ini, masyarakat kan butuh rumah. Nggak usah digratiskan deh kalau Perumnasnya bilang nanti rugi. Masyarakat itu karena butuh, dia mau kok nyicil, berjuang, bekerja keras untuk nyicil perumahan. Karena rumah itu kan kebutuhan primer kan, sangat primer. Orang akan berjuang untuk bisa mendapat rumah gitu, tempat berteduh, tempat dia pulang. Waktu kami wawancara Pak Marwarar itu, dia bilang bahwa konsep 3 juta rumah itu memang buat dia sebagai menteri dengan anggaran cuma 24 triliun. Dan itu pun bergandeng dengan PUPR. Tidak tercover, berat sekali. Mimpi. Itu alasannya. Kemudian ketika dia kemudian menggandeng Aguan, kemudian ada Adaro, kemudian Berau Coal yang di perusahaan di Kalimantan Timur itu, kemudian Saling, itu adalah upaya terobosan dia, gebrakan dia di tengah kemudian situasi tidak ada uang. Mau nggak mau kemudian dia melibatkan itu. Dia bilang bahwa konsep rumah ini adalah konsep rumah untuk rakyat bawah, sebisa mungkin gratis, kalaupun toh tidak gratis adalah sangat murah sekali, dengan kemudian inginnya sih dia inklusi. Tetapi kan juga kita tahu bahwa kenapa kemudian Pak Marwarar kemudian menggandeng Aguan, ya karena dulu adalah Marwarar pernah menjadi komisaris. Jadi konflik kepentingan. Ada di situ. Jadi saya tertarik nih, tadi dibilang inklusi ya. Kalau dia memang ingin menciptakan inklusi, kenapa nggak ciptakan aja di PIK? Kan gitu kan? Itu kan di PIK itu jelas sekali kesenjangannya. Inklusi untuk rakyat bawah. Iya. Gini. Ini narasi PIK 2 itu kan diharapkan itu akan meningkatkan pemasukan, income segala macam. Tapi kemudian didedikasikan sebenarnya hanya untuk orang-orang atas. Orang kaya ya. Sekarang bagaimana lo membangun logika? Lo mau membangun sebuah kawasan, kantor apa segala, kalau orang kelas menengah tuh nggak punya
harus mengakses wilayah dari jauh gitu ya. Ya, entah satpamnya kah, pegawai toko apa segala macam. Mereka juga harus difasilitasi tinggal di kawasan itu mestinya. Ini ya enggak, kan? mereka- Ini enggak. Oke. Tetap itu rumahnya buat orang yang punya uang 51,5 M ke atas lah gitu loh. Kita menonton ya. Saya bukan ingin memprovokasi, tapi kejadian yang terjadi di PIK menurut saya, warga pendatang yang kaya itu punya rumah di PIK. Warga lokal itu hanya jadi Tersingkir. pekerja-pekerja Iya, iya. sangat kelas di bawah. Ya, misalnya jadi cleaning service, jadi satpam. Itulah yang terjadi di PIK. Jadi kalau tadi kita ingin menciptakan keadilan itu sudah jauh sekali dari gambaran yang terjadi sekarang di PIK. Oleh karena itu menurut saya nih, Mas Unu ya, kalau ini dipaksakan, diteruskan, apakah sebagai jurnalis nih Anda bertiga, apakah Anda tidak melihat bahwa ini akan bisa menimbulkan konflik sosial, bisa menimbulkan, saya pernah teringat ya kejadian di Makassar, bisa menimbulkan apa tuh? Ya konflik yang sebenarnya akan meluas dan itu berbau sara. Saya berharap kemudian apa yang kemudian dikerjakan oleh Aguan dan teman-temannya lewat proyek-proyek kelas menengah itu tidak menjadi kecemasan kita melahirkan sesuatu yang sifatnya jauh ke sana, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang khusus secara ekonomi kemudian tinggi dan kemudian melupakan kelompok pinggiran itu, yang itu bayarnya secara sosial sangat mahal sekali. Bisa terjadi kemudian pergesekan yang sifatnya sara, pasti itu akan menuju ke sana. Dan pernah kejadian juga kan yang dibilang tadi oleh Bang Abraham di Makassar. Dugaan saya mungkin ya kemudian kenapa Bang Marwarar kemudian menghibahkan tanahnya yang 2,5 hektar itu di Tangerang itu, jangan-jangan itu adalah memang untuk para kelas bawah banget yang bekerja di PIK, supaya kemudian tidak terlalu jauh juga kalau mau Tangerang PIK kemudian dianggap tidak terlalu jauh untuk memberikan kesempatan kepada Tamtama, Bintara, kemudian cleaning service dan kemudian misalnya office boy kayak begitu. Ya akhirnya tetap aja kemudian yang di wilayah rumah mewah itu adalah kelompok tertentu, secara ekonomi juga sangat kaya, sangat menengah ke sana. Di sisi sini adalah kelompok orang-orang yang miskin yang kemudian ya buat mereka melihat PIK itu adalah sebagai sebuah kemewahan dan mereka tidak mampu menjangkaunya. Ya, yang timbul akhirnya segregasi sosial. Itu yang bahaya sekali. Pembangunan tujuannya untuk kesejahteraan malah menimbulkan segregasi. Wah, ini akibat seperti yang ditulis Tempo itu ya. Iya, segregasi sosial itu mengapa? Karena PSN tadi itu. Jadi yang sangat tidak ingin diharapkan itu adalah seharusnya negara kan menjadi wasit aja. Jangan memberikan jangan memberikan legitimasi kekuasaan gitu melalui kepada PSN sekelompok orang. Kepada sekelompok orang. Jadi tadi sekali lagi kalau misalnya Pak Aguan pengen mengelola lahan negara yang menjadi ekowisata, menjadi daya tarik untuk menaikkan nilai proyeknya dia, yang nggak usah disupport pakai PSN, Pak. Dia aja negosiasi sama masyarakat sebagai sesama warga negara kan. Dia sebagai pengusaha yang membutuhkan pengelolaan sebuah wilayah tanah negara yang di situ ada masyarakatnya. Datang aja, masyarakat sudah menggarap di sini, saya mau beli tanahmu. Saya ganti rugi deh. Jadi posisinya pada saat itu kalau tidak diletakkan sebagai PSN itu equal ya antara Aguan dengan penduduk lokal ya. Iya mestinya dengan proses yang biasa ya. Jadi pasar bebas lah gitu loh. Gitu, nggak protektif gitu. buat Pak Aguan skema itu adalah tidak melancarkan usahanya. Itu. Karena kalau diletakkan PSN dia lebih bisa mempercepat mempercepat untuk melakukan termasuk dapat fasilitas aturan, fasilitas pengamanan, fasilitas akses dan macam-macam itu Pak di situ. Kan ini menarik nih tadi. Kalau misalnya kalau kita berandai-andai seandainya ini tidak diletakkan PSN maka terjadi yang namanya keseimbangan ya. Kayak pasar bebas tuh. Datang orang mau membeli, orang yang mau dibeli dia bisa melakukan tawar-menawar ya. Atau orang yang mau tidak ngejual juga boleh kan? Iya, dia tidak bisa dipaksa. Tapi dengan peletakan PSN ini kan warga lokal menjadi harus terpaksa. Mau tidak mau kan? Tidak ada alasan dia tidak melepaskan tanahnya kan? Kira-kira seperti gitu. Ya betul. Nah karena gini, ini jadi semacam kartu bisa dipakai kartu akses untuk membuka banyak
pintu-pintu persoalan gitu ya, mengatasi gitu. Kendala perizinan, kendala misalnya katakanlah dukungan sarana infrastruktur apa segala macam. Dengan sendirinya kan pemerintah pusat juga merasa berkepentingan dan memberikan support gitu kan. Nggak hanya sebatas stempel sebenarnya, bahkan kawasan-kawasan lain yang nanti akan terintegrasi dengan itu juga akan mendapatkan banyak kemudahan gitu. Belum lagi kalau kita lihat status ya, yang saya khawatir begini. Ini kan ketika dia meletakkan status PSN, kemudian yang dikerjakan secara total oleh swasta. Pertanyaan saya, bagaimana status selanjutnya terhadap kawasan yang dikelola swasta itu? Jangan-jangan itu menjadi hak milik properti perusahaan Agung Sedayu atau yang mengelola. Kan bisa terjadi begitu. Bisa jadi itu. Nah, itu kan yang kita khawatirkan. Kalau itu terjadi, itu kan betul-betul bahwa sebenarnya negara sedang memperdagangkan tanahnya sendiri, kan? Dan mengusir rakyatnya sendiri yang seharusnya juga punya hak yang sama terhadap pengembang yang ada di situ. Betul. Terhadap sumber daya tanah di situ kan. Bahkan salah seorang narasumber kita yang muncul di majalah kita itu, mereka nggak berdaya. Sebenarnya dia ingin mempertahankan, tetapi kiri kanannya sudah menjual, satu itu kedua. Setiap hari, saben hari truk-truk itu sudah lewat terus. Akhirnya mereka nggak mampu untuk bertahan, akhirnya menyerah, dilepas tanah itu akhirnya. Oh, jadi ini salah satu modus ya. Misalnya kalau saya nih tinggal di tengah sini, kalau saya bertahan kiri kanan dibeli dulu nih, supaya saya terpaksa harus melepaskan ya. Udah tiba-tiba udah dipagerin. Dan lagi-lagi ya itu, ketika kemudian kiri kanan yang bergerak itu ya struktur mulai dari atas sampai ke bawah yang so-called kemudian katakanlah kelompok ormas atau mungkin kelompok preman yang bergerak di situ. Oke. Mereka dari door to door ini mengetuk pintu kepada semua orang yang punya lahan di situ. Berarti ada kesan bahwa proyek PSN ini juga melibatkan secara langsung maupun tidak langsung aparat untuk terjun menekan dan mengintimidasi Karena rakyat di situ. PSN, Pak. Ya? Karena PSN. Ya tapi kan walaupun PSN, tapi kan caranya harus lebih humanis kan. Kan harus begitu kan? Yap. Itu protapnya yang ada, walaupun PSN, aparat itu harus menggunakan cara-cara yang humanis. Iya. Tapi kan dalam pelaksanaannya di lapangan kan tidak seperti itu kan. Cara-cara yang digunakan itu cara-cara preman kan. Kan itu yang terjadi, menggunakan preman itu kan preman. Belum lagi kalau aparat yang perilakunya seperti preman, kan itu yang terjadi di sana. Katakanlah misalnya kalau kita lihat konflik yang kita bisa baca di media, misalnya kasusnya Pak Said Didu dengan Abdesi dan lain-lain, itu kan berarti ada penggunaan aparat daerah kan, yang menjadi mediator yang seharusnya kan tidak boleh seperti itu kan. Ya karena beliau menjadi persoalan hukum karena mempersoalkan spanduknya itu. Ya. Jadi kantor pembebasan lahan didukung oleh Abdesi gitu loh. Jadi dia menyebut bahwa apa yang menjadi statement tuduhannya itu valid, didukung oleh itu gitu. Ya, ada spanduk ya. Spanduk ada Abdesi ini dianggap ya bagian dari tangan aparat untuk memuluskan upaya pembebasan lahan gitu. Oke, menarik nih tadi bahwa kalau kita lihat dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, nggak usah kita terlalu tarik ke belakang, mulai dari zaman SBY lah ya. Yang paling banyak meletakkan PSN ini kan di zaman Jokowi ya, paling banyak PSN-nya. Dan kemudian PSN yang diletakkan Jokowi sebenarnya ini banyak menimbulkan perhara, katakanlah rempan dan lain-lain sebagainya. Dan wadas dan tidak ada upaya sedikit pun untuk mengevaluasi. Ini kan yang jadi problem. Harusnya kan ada evaluasi dari pemerintah. Katakanlah ketika wadas meledak, ketika rempan meledak, harusnya kan dia tidak serta-merta dengan memuluskan kembali meletakkan PSN di PIK 2. Karena ini kan PIK 2 tiba-tiba aja tadi dikatakan ada beberapa 200 tiba-tiba dia masuk di daftar. Kenapa pemerintah kira-kira tidak melakukan evaluasi yang konkret? Mungkin loh, Atau ada kira-kira ada permainan di situ dalam peletakan PSN itu? Kan keberlanjutan, Bang. Termasuk pembuatnya kemudian apa yang kita sebut selama ini adalah kekuatan oligarki yang kemudian sudah begitu kuat kepada jantung kekuasaan kita. Sehingga semua kebijakan dan termasuk aturan kemudian bisa di-set oleh orang yang secara ekonomi dan pengaruh begitu kuat sekali. Jadi kekuasaan itu kemudian mau nggak mau akan ikut seperti yang kita bilang adalah takluk kepada oligarki itu. Tapi yang menarik kan, Menteri ATR yang sekarang mau mengevaluasi PSN di PIK 2, iya kan? Kalau komentarnya ya, komentarnya. Kita nggak tahu nih apakah itu serius.
Ataukah itu juga bagian dari manuver? Tapi Saya ini agak iya. susah mempercayai sesuatu. Saya sudah mengkonfirmasi sejumlah Iya. petinggi partai di narasumber yang dari partai di koalisinya Pak pendukung Pak Prabowo. Mereka cara berpikirnya ada seperti cara berpikirnya Bang Abraham Samad. Ini adalah cara dari menteri Yang baru. Baru. untuk mengambil Manuver. Hati, bagian mengambil dari hati. manuver. Ya. Bagian dari manuver yang sebenarnya itu adalah nanti akan selesai dengan cincong di belakang meja. Posisi tawar lebih kuat mungkin ya. Betul. Karena kemudian Ada. dari awal setidaknya kalau kita lihat menteri ini dulu sebelumnya kan dipegang oleh AHY ya. Iya. Dan AHY saya kira cukup menikmati itu. Dan ketika kemudian ini ada kabinet baru, saya mendengar dari sejumlah narasumber Pak Nusron dari awal adalah dia waktu itu mau ditawari Menteri Agama, tapi nggak mau. Dia dari awal ingin mengambil adalah Menteri ATR. Berarti udah direncanakan. Sudah ya? direncanakan. Karena kemudian Iya, iya. menurut saya dengan tanah dan itu menyanyikan. kalkulasi Iya. secara ekonominya adalah. Tapi mungkin juga angin berubah. Mungkin. Artinya kan dulu PSN itu kan ditetapkan di zaman Pak Jokowi, kemudian sekarang Pak Prabowo, menteri-menterinya juga berubah, patronnya juga berubah gitu. Ini mungkin semacam bisa jadi posisi tawar atau bisa juga semacam Ya. patron yang berubah tadi. Pak Prabowo kan tidak seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi membawa Pak Aguan dan kawan-kawan berapa 11 atau 10 pengusaha ke IKN. Oke. Memajangnya sebagai show up gitu untuk menunjukkan bahwa IKN ada investornya. Pak Prabowo beda. Kemarin di pertemuan dengan pengusaha Jepang kan untuk real estate dia mengenalkan Pak Haji Isam. Ya kan? Ada patron lain. Beda oligarki nih. Beda. Gitu ya. Patron lain yang mungkin ini pergeseran aja sehingga begitu patronnya berubah, menterinya dengan berani bilang akan evaluasi gitu. Oke. Tapi yang menarik nih, Mas Sunu, ini kan kalau kita lihat berita tuh ada keberatan tuh dari pengacara Aguan ya untuk meminta Tempo apa tuh merubah judul ya, katanya dari kata apa tuh perintah menjadi harusnya menjadi kalimat menjaga wajah pemerintah. Iya. Itu gimana tuh ceritanya? Ya, nanti dijelaskan oleh Pak juga bahwa memang waktu wawancara, suasana wawancara dengan Pak Aguan itu sangat enak, sangat nyaman dan Pak Aguan sangat excited gitu. Ketika kemudian kita tanya dengan banyak sekali pertanyaan, bahkan sensitif. Setelah wawancara itu menemani kita untuk ngobrol banyak hal tentang kepercayaan dia, tentang feng shui, tentang macam-macam. Dan kemudian begitu kemudian kita munculkan dengan dua angle tadi itu, yaitu bahwa ini adalah imbalan dari IKN plus satu lagi bahwa dia masuk ke sana karena terpaksa, kemudian dia ingin mengklarifikasi yang semula adalah klarifikasinya adalah di wawancara itu katanya tidak ada. Kita semua berlima atau berenam semua. Dan kita Ada rekamannya? Ada semua rekamannya di situ. Sebetulnya kan ditanyanya begini, itu saya yang nanya. Pak Aguan sebagai pengusaha, worth it nggak sih? Atau menguntungkan nggak sih Masuk investasi di IKN? Oke. Terus dia bilang namanya juga perintah, ketawa tuh. Oke. Kita kan harus jaga wajah presiden, nah gitulah. Di kalimat berikutnya, kalau tuh bukan perintah, ya kami diminta. Kira-kira gitu. Dan itu ada rekamannya. Ada rekamannya, ya. Dan mungkin itu yang bikin geger, karena kami jadikan itu judul kan, di cover. Kami mesti menjaga wajah presiden. Presiden siapa? Itu saya kejar tuh pertanyaannya. Ini maksudnya presidennya Pak Jokowi ya? Nah, dia menjawab hal lain gitu. Dia menjawab Presiden Jokowi yang dia jaga. Pak Aguan tidak straight. Tidak straight begitu. Tidak tapi eksplisit. eksplisit. Tapi kan konteksnya pada tahap di zaman Pak Jokowi, karena konteksnya cerita dia lagi di IKN kan. Ya. Nah, kemudian mungkin itu jadi rusuh gitu lah, atau jadi, karena itu yang viral kan. Yang viral, kemudian ya pengacaranya menelpon saya, Pak ini ada hak jawab. Rasanya itu Jangan dulu, hak jawab atau somasi? Hak jawab. Hak jawab. Ya gini, dan kita udah muat kan di versi web itu. Oke. Udah dimuat, yang benar adalah begini gitu. Jadi bukan perintah dan menjaga wajah presiden, tapi ada versinya, saya lupa persisnya, tapi ada di web. Kami udah muatnya.
Dan begitu kami begitu dapat hak jawab itu, saya minta tim wawancara ngecek, dengerin lagi. Mereka dengerin lagi tuh wawancaranya 2 kali. Ternyata betul ada. Ternyata betul ada. Jadi sehingga nggak ada kami di situ kasih keterangan tempo atau kami tidak mengubah judul maupun isi. Di tahap berikutnya kemudian kan ketika kemudian kita ngomong itu adalah ada, sekarang kemudian dia masuk ke isu lain, yaitu bahwa omongan dari Pak Aguan itu adalah off the record. Memang dalam wawancara itu ada satu sesi Pak Aguan off the record ketika ditanya soal Formula E. Tapi setelah itu kan ada jeda setelah pertanyaan, kalau nggak 7 atau 8 pertanyaan. Yang kemudian itu artinya adalah tidak ada Tidak ada kaitannya off the record yang ke atas. off the record di atas. Kalau kemudian misalnya pernyataan Pak Aguan itu adalah di bawah langsung dari pertanyaan soal yang off the record tadi itu, mungkin kita masih bisa berdebat itu. Iya. Ini ada soal jeda 8 pertanyaan. 3 kali bilang off the record itu. Jadi ada, ya karena off the record tidak bisa diceritakan, tapi 3 kali ngomong off the record dan bukan yang itu. Gitu. Iya. Jadi jedanya jauh ya. Jauh. Udah Ricky, ada nggak yang mau ditambahkan yang paling menarik tuh dari wawancara itu? Misalnya kan kadang-kadang nih wartawan kalau wawancara narasumber kan sambil wawancara kita lihat juga tuh gestur-gestur. Ada nggak yang udah Ricky bisa gambarkan kepada saya bahwa orang ini bisa dipercaya 100%, orang ini nggak bisa dipercaya 100%? Kalau yang paling menarik sih sebenarnya setelah kita pulang tuh. Kenapa tuh? Setelah kita pulang kita nongkrong lah di luar kan. Setelah wawancara, kok pulang? Setelah wawancara menjelang pulang kita nongkrong sebentar lah, ngopi-ngopi ya kan, nongkrong. Nggak lama setelah itu beliau pulang keluar. Oke. Ada ajudan? Ada ajudan. Ajudannya kayak gitu. angkatan atau Pakai patwal. sipil? Pakai patwal. Pakai Patwal. patwal. Patwal resmi ya? Iya, mobil patwal polisi. Polisi. Gitu kan, mobil patwal polisi. Mobil yang ditumpangi pun juga punya plat TNI. Jadi Aguan menggunakan plat mobil TNI ya? TNI. Berarti luar biasa dia nih ya? Karena kan Tahu. bukan Makanya kadang-kadang saya bertanya-tanya gitu ya, Oke. apakah fasilitas pengaman itu bagian dari kemudahan PSN atau gimana? Jadi pertama Aguan waktu mau kembali yang menarik yang udah Ricky lihat bahwa dia pakai patwal. Patwal resmi ya? Resmi. Oke. Ada mobil, ada motor. Oke. Kemudian yang kedua, plat mobil Aguan adalah plat TNI. mobil TNI ya. Nah, ini perlu ditahu nih netizen. Gitu. Supaya kita tetap harus meluruskan ya. Iya, iya. Harus meluruskan karena Tapi kami udah konfirmasi ke TNI. Oke. Dari deskripsi itu kami konfirmasi ke TNI dan juru bicara TNI bilang ya seharusnya itu hanya milik kedinasan, Oke, bukan masyarakat umum. Berarti kalau begitu kan Aguan sudah melakukan kesalahan kan? Dari keterangan itu ya bisa ditafsirkan begitu. Oke. Berarti udah Ricky nih. Pertanyaan baliknya, Agon melakukan kesalahan ataukah aparat yang melakukan kesalahan? Itu beda loh. Ada kong kali kong. Ada kong kali kong antara Aguan dan aparat. Menurut Bung Ricky nih, lihat apa yang Anda bisa simpulkan tuh waktu melihat ada patwal, kemudian Aguan pakai plat TNI, apa yang ada tiba-tiba di kepala Bung Ricky tuh melihat bahwa Sederhana aja. Apa itu, Bung? Ini dianggap orang istimewa pasti. Oh, gitu ya. Karena nggak sembarang orang bisa dapat fasilitas pengamanan seperti itu ya. Oke. Karena pengawalan patwal itu kan diatur di undang-undang gitu kan untuk siapa aja, pejabat di level apa gitu kan. Tapi lazimnya sebenarnya di banyak hal sebenarnya itu hal yang banyak terjadi sebenarnya. Oke. Banyak pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Saya nggak perlu sebut nama ya. Oke. Salah satunya mantan Menko bahkan di zaman SBY gitu. Oke, Itu sampai sekarang masih nempel patwalnya. Oke. Itu saya kira perlu jadi evaluasi juga lah gitu. Ya karena kan seharusnya ini yang membuat macet juga jalan kalau begini ya. Kalau semua mantan juga menggunakan patwal kan macet jalan kan gitu. Karena kita bisa hitung menteri saja berapa, terus mantan juga menggunakan. Mantan KPK dikawal nggak? Oh enggak, ini aku biasa-biasa aja. Oke. Dulu awal. Bung Ricky, Mas dan Kang nih, apa yang kita bisa simpulkan ya, yang kita bisa jadikan evaluasi agar peristiwa PIK ini tidak akan terulang lagi, atau paling tidak PIK ini harus dibatalkan lah. Kalau di kepala saya gitu, Iya. karena dia menimbulkan kesenjangan sosial yang terlalu dalam, dan saya khawatir kesenjangan sosial yang terlalu dalam itu akan menimbulkan kecemburuan, dan lebih ke atas lagi ketika menimbulkan kecemburuan akan menimbulkan kerusuhan. Ya, segregasi sosial lah. Itu kan Oke. yang paling bahaya kan segregasi sosial. Kita sudah merasakannya dari zaman kolonial kan. Iya. Dan itu
ekornya sampai sekarang. Oke. Segregasi sosial tuh dampaknya apa sih? Kita menjadi minder. Iya kan? Saya yang bukan orang kaya itu begitu ketemu dengan seseorang yang sangat kaya, itu jadi terpisah dunianya kan? Itu kan bahaya sekali. Ada gap terlalu dalam. Ada gap yang terlalu dalam. Jangan dulu, berarti Kang Bagja kalau masuk ke PIK langsung menjadi minder, merasa minoritas. Ya iyalah, saya nggak bisa beli rumahnya. Oke. Minoritas secara ekonomi ya. Bukan, saya sih mau beli gitu. Tapi rumah saya di Depok cicilannya belum lunas. Iya nggak? Oke. Jadi itu yang berbahayanya dampak Itu itu. bahaya kan? Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau gitu. Sementara di negara-negara lain, seperti Skandinavia yang saya pernah kemarin baru berkunjung dari Norwegia dan Denmark. Oke. Itu saya tanya kepada teman yang jalan dengan saya itu selama seminggu. Saya tanya, apa yang membuat kalian marah? Kenapa kamu nanya begitu? Ya iyalah, kalian ini dipungut pajak begitu mahal. Terus semua fasilitas sudah ada. Lalu apa yang bikin kamu marah gitu? Kan secara jadi warga negara udah sempurna ya. Iya. Semua fasilitas ada. Sekolah gratis sampai universitas. Kesehatan gratis. Kita tua tidak takut ditinggalin anak karena ada panti jompo yang siap mengurus negara ini. Lalu apa yang bikin kamu marah? Jawabannya yang bikin menohok. Saya terkejut. Dia bilang, kalau pemerintah kita tidak melakukan apa-apa dengan pajak yang kami bayar. Maksudnya gimana? Ya, misalnya mereka nggak ngapa-ngapain tuh untuk bela Palestina. Coba. Itu Denmark, Norway, negara yang masyarakatnya sudah bahagia. Iya. Pajaknya begitu tinggi, tapi korupsinya sangat rendah karena dikembalikan kepada masyarakat. Iya. Mikirnya udah begitu, Pak. Oke. Eksistensi manusianya. Oke. Jadi begitu, apa yang bikin kamu marah? Kami marah kalau uang pajak saya nggak dipakai oleh pemerintah kita untuk bela Palestina. Jadi dia sudah bicara tentang kemanusiaan ya. Yes. Udah beyond dari urusan perut, Terus saya tanya lagi sampai jalan itu, di Denmark ada orang kaya nggak? Ya ada lah, tapi ya nggak menonjol dia bilang. Kamu butuh mobil nggak? Enggak. Saya ke kantor naik sepeda 5 menit. Saya kemana-mana udah jalan kaki. Karena semuanya fasilitas sudah terini. Buat apa beli mobil yang bikin emisi karbon dan seterusnya? Udah beyond dari urusan-urusan yang. Nah, di kita dengan masih urusan-urusan yang primer kan. Urusan-urusan tadi sandang pangan, perbedaan kelas sosial dan seterusnya. Yang itu harusnya dipikirkan oleh negara. Nah, karena itu kalau pertanyaannya tadi agar ini tidak terulang, ya semua PSN harus dievaluasi, Pak. Semua PSN harus dievaluasi apakah mudorotnya itu lebih banyak dari manfaatnya. Manfaatnya mungkin ada, tetapi kecil. Iya, Mudaratnya kalau lebih besar. mudaratnya lebih banyak ya buat apa kan? Oke, Mas Sunu bisa ditambahkan apa yang membuat Mas Sunu marah kalau masuk ke PIK? Buat saya memang semakin menguatkan apa yang disebut dengan oligarki itu nyata dan ada gitu ya, bahwa ada kekuatan besar tertentu di situ yang bisa mempengaruhi secara politik, kebijakan, aturan, termasuk kemudian pemberian fasilitas kepada sebuah kekuatan itu. Dan itu nyata buat saya di sana. Karena itulah kemudian ya Pak Menteri ATR yang sekarang ini harus tidak hanya sekedar ngomong, tapi juga memiliki keberanian untuk mencabut izin PSN yang ada di dekat statusnya itu kemudian dikembalikan kepada kepemilikan rakyat, supaya kemudian lagi-lagi adalah salah satu tujuan dari bisa ngobrol seperti ini adalah tidak ada yang sifatnya konflik sosial, apalagi kemudian konflik sosial itu berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, udah Ricky. Siap. Masih marahkah Anda melihat aparat kita dijadikan jongos oleh oligarki atau dijadikan tukang pukul oleh oligarki? Ya, ya tentu ini ya. Kita jadi miris juga ya kalau katakanlah memang kepentingan politik, ekonomi itu lebih banyak ya mendapatkan sokongan dari kalangan aparat ya untuk kepentingan apapun lah gitu loh. Ya mestinya sih negara ini dikelola dengan sistem pasar bebas dan perlakuannya equal buat siapapun gitu.
Tapi buat saya satu hal terkait PIK, ya kita juga harus fair. Kalau katakanlah PIK itu sekarang macet, sebenarnya saya melihat ya, ini pembacaan saya. Sebenarnya itu salah satu semacam apa ya, cermin dari bagaimana warga sekitar itu memanfaatkan wisata pantai secara gratis. Di tengah Jakarta tidak ada pantai yang bagus. Nggak bagus dan mau ngeliat pun bayar. Poin plus itu aja sih. Yang concern saya sih sebenarnya bahwa sekalipun ada persoalan, janganlah kemudian katakanlah Agung Sedayu Group begitu saja mengembalikan ini ke isu persoalan hukum, ya bagaimana kemudian harus berproses itu lewat mekanisme peradilan. Karena kita tahu sistemnya pun juga sudah nggak equal gitu loh. Oke, karena kalau dia masuk kepada sistem hukum, ya bayangin orang-orang kiri gimana mau bayar pengacara gitu kan. pasti Agung Sedayu menang di pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Masih ada menit. Oke, luar biasa netizen apa yang disampaikan teman-teman kita dari Tempo membuka cakrawala kita ya. Kemudian mungkin menginspirasi kita dan yang terpenting kita akhirnya menemukan sebuah kebenaran yang tadinya samar-samar di depan mata kita. Dan insya Allah dari balik diskusi semua ini kita akan menemukan satu titik terang apa yang akan kita lakukan ke depan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.